Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrida dengan NIM 1503070711029. Di sini saya memberikan video untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah manajemen rekod yang diampu oleh Bapak Muhammad Fashihan Indrawan SIPM HUM dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di sini saya mengambil topik yang A, fungsi dan nilai prinsip manajemen rekod atau arsip dinamis. Baik, di sini saya menjelaskan melewati infografis yang telah saya buat. Di sini saya tadi mengambil tema yang A, itu fungsi atau nilai prinsip manajemen rekod atau arsip dinamis di perguruan tinggi. Sebenarnya apa sih itu manajemen rekod di perguruan tinggi? Di sini dikelompokkan di perguruan tinggi itu ada rekod kelembagaan, rekod kemahasiswaan, rekod hasil seminar dan penelitian pegawai, dan rekod keuangan. Di sini ada konsep dan metode manajemen rekod berlaku untuk semua informasi yang tercatat dalam semua media penyimpanan, seperti rekod dari kertas, yaitu dari file kantor, formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, kasus hukum, serta hasil cetakan komputer. Yang di sini yang B, rekod fotografik seperti mikrofilm, microfiche, aparatur quartz, dan mikrofilm lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer. Di sini ada rekod elektronik seperti file komputer, file pengolah data, email, flash email, gambar, dokumen elektronik, grafik yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Di sini ada manajemen rekod pada perguruan tinggi. Di sini adalah rekod adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya dan diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional. Suatu organisasi. Bentuk rekod yang paling umum adalah rekod tulisan, seperti laporan, formulir, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Bentuk lain rekod yang perlu diperhatikan adalah rekod lisan, yang membuat suara manusia dan disimpan dalam kaset serta media lainnya. Rekod juga disimpan dalam bentuk gambar hidup serta film, video, dan foto. Di sini ada rekod memiliki makna dan peran penting serta fungsi bagi organisasi yang seperti rekod memiliki makna penting bagi organisasi yang menciptakan, yang artinya kandungan informasi yang tercakup dalam rekod memuat beberapa peristiwa, rencana dan mekanisme kerja setiap pekerjaan dan kegiatan organisasi memerlukan data dan informasi. Nah, di sini adalah salah satu sumber data adalah arsip, karena arsip adalah bukti dari rekaman dan dari kegiatan. Di rekod perguruan tinggi menjelaskan bahwa rekod yang ada di perguruan tinggi seharusnya tidak hanya dokumen dan publikasi yang dihasilkan oleh lembaga serta rekod yang berkaitan dengan operasional dan organisasi lembaga. Baik, tema saya itu apa itu manajemen rekod pada perguruan tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara lengkapnya. Di sini ada manajemen rekod pada perguruan tinggi. Rekod adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Bentuk rekod yang penting umum adalah bentuk rekod yang paling umum di sini adalah rekod tulisan seperti laporan, formulir, buku, dan sebagainya ditulis di atas kertas. Bentuk lain rekod yang perlu diperhatikan adalah rekod lisan yang membuat suara manusia dan disimpan dalam kaset, serta media lainnya.
Rekod juga disimpan dalam bentuk gambar hidup serta film, video, dan foto. Penyimpanan atau perekaman rekod dalam sebagai media, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik ini adalah rekod dokumen atau item lainnya yang mengandung informasi terekam yang dihasilkan atau diterima sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Dokumen dapat berupa berbagai media dan format, baik berupa teks, gambar, dan apa yang disebutkan di atas. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian dari aktivitas bisnis ini adalah rekod yang tercipta karena adanya aktivitas bisnis. Karena adanya proses bisnis ini, maka kabar rekod saat ini menjadi rekod merupakan bukti dari aktivitas dan proses yang terjadi. Jadi dari adanya aktivitas ini, kabar rekod tuh ada terus kegiatan untuk mengolah rekod disebut sebagai manajemen rekod. Manajemen rekod saat ini telah berkembang pesat dan tidak terlepas dari peran standarisasi sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Badan korporasi menganggap manajemen rekod penting karena badan atau perorangan perlu mengandalkan akses yang efisien terhadap informasi yang benar. Manajemen rekod memerlukan informasi yang tepat untuk keperluan yang terdiri dari membantu mengambil keputusan untuk keperluan umum sebagai bukti kebijakan dan aktivitas dan menunjang litigasi. Badan korporasi yang memiliki tanggung jawab hukum, profesional, dan etis untuk menciptakan rekod tertentu. Badan korporasi juga diisyaratkan mempertahankan jenis rekod. Badan korporasi juga mengontrol isi informasi diciptakannya dan disimpan. Pada awalnya, manajemen rekod didefinisikan sebagai pengolahan informasi yang terekam dalam media dan bentuk apapun yang diproduksi ulang yang digunakan dalam melaksanakan bisnis. Oleh karena itu, manajemen rekod sebagai bidang manajemen yang bahannya adalah data, media, dan sistem yang digunakan dalam penciptaan rekod dan proses penyimpanan dalam suatu organisasi. Rekod memiliki makna yang penting bagi organisasi yang menciptakan, yang artinya kandungan informasi yang tercakup dalam rekod memuat berbagai peristiwa, rencana, dan mekanisme kerja. Setiap pekerjaan dan kegiatan organisasi memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip. Karena arsip adalah bukti dan rekaman dari kegiatan. Di rekod perguruan tinggi ini menjelaskan bahwa rekod yang ada di perguruan tinggi seharusnya tidak hanya dokumen dan publikasi yang dihasilkan oleh lembaga, serta rekod yang berkaitan dengan operasional dan organisasional lembaga, tetapi juga naskah beberapa pejabat perguruan tinggi tertentu yang mencerminkan karir, kontribusi, dan perspektif mereka terhadap perguruan tinggi. Berdasarkan pengertian rekod perguruan tinggi tersebut yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa rekod perguruan tinggi adalah informasi terekam dalam bentuk dan media apapun seperti surat dinas, dan media apapun seperti surat dinas, surat pengantar, dan surat keputusan, dan seperti surat edaran yang dicipta, diterima, dan dipelihara oleh perguruan tinggi yang berkaitan dengan operasional dan organisasional. Lembaga yang berisi surat naskah dari beberapa pejabat perguruan tinggi tertentu yang mencerminkan kontribusi dan perspektif mereka terhadap perguruan tinggi. Dan di sini ada yang tadi dijelaskan, konsep dan metode manajemen rekod berlaku untuk semua informasi yang tercatat dalam semua media penyimpanan. Seperti di sini dibagi menjadi 3 kan. Di sini ada rekod dari kertas. Rekod dari kertas itu seperti file kantor formulir, bisnis, gambar teknik, grafik, peta, terus file kasus hukum, dan serta hasil cetakan komputer. Dan sedangkan yang dari rekod fotografik seperti mikrofilm, mikrofis, aparatur crutch, mikrofilm, lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer.
Dan di sini ada rekod elektronik seperti file. Di sini ada rekod elektronik seperti file komputer, file pengolahan data, file email, voice email, gambar dokumen elektronik, grafik yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Nah, di sini kan di informasi di perguruan tinggi. Ini kan manajemen rekod, konsep dan metodenya. Sedangkan berdasarkan pengertian sedangkan pengertian dari manajemen rekod perguruan tinggi ini dapat ada pengelompok rekod perguruan tinggi bahwa rekod terkoleksi di suatu perguruan tinggi dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini nih ada rekod. Yang pertama di sini ada rekod kelembagaan yang terdiri dari rekod administrasi, rekod pegawai, dan rekod sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, ada rekod kemahasiswaan yang terdiri dari rekod mahasiswa aktif, rekod mahasiswa alumni, serta rekod kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga di sini ada rekod hasil seminar dan penelitian pegawai. Nah, di sini ada yang kelima ada rekod pengabdian pada masyarakat, ada rekod program kelembagaan seperti kerjasama. Yang terakhir adalah rekod keuangan. Dengan seperti itu, rekod sebagai hasil kegiatan di suatu organisasi harus dikelola dengan baik sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti untuk kegiatan merekod yang dimaksud bisa dapat ditemu kembali dengan mudah dan cepat. Kegiatan untuk mengelola rekod dengan tujuan seperti ini dikenal dengan rekod manajemen atau pengelolaan rekod. Untuk itu, sini ada beberapa penjelasan lagi di manajemen rekod perguruan tinggi, yaitu di sini ada di sini ada di sini ada persyaratan manajemen rekod. Di sini ada prinsip program manajemen rekod. Rekod diciptakan, diterima, dan dipergunakan untuk aktivitas bisnis untuk mendukung kesinambungan bisnis yang merupakan kelengkapan peraturan perlindungan hidup memberi akuntabilitas organisasi yang diciptakan dan dipelihara dengan otentik, mudah dipergunakan, dan mempunyai integritas yang tinggi. Untuk itu, memenuhi tujuan tersebut, organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan program manajemen rekod yang meliputi di sini ada beberapa bagian, yaitu menentukan rekod apa yang harus diciptakan, pada masing-masing proses bisnis dan informasi yang apa yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan arsip. Dan di sini ada memutuskan pada format dan struktur apa rekod harus diciptakan. Yang terakhir di sini adalah menentukan persyaratan penemuan kembali rekod maupun rekod dalam proses pada penggunaan lain dan beberapa lama penyimpanan untuk memenuhi keperluannya. Baik, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.